kembali lagi di channel YouTube Pilih Halim. Hari ini aku lagi mau laporan. Aku lagi mau ini guys, lagi mau belajar seperti biasa. Jadi aku temanya keseharian aku ngapain aja gitu ya guys. Ya aku sehariannya belajar guys, belajar menghafal gitu ya, catatan aku guys, belajar Mandarin, Inggris gitu sehari-hari. Dan tuh belajar membaca tulisan Hance gitu. Jadi di sini aku udah kayak sekolah aja guys, tapi santai gitu, nggak mau dibikin apa sih kayak beban gitu. Kalau dibikin beban akunya jadi stres gitu, sempat sih waktu itu ya. Kalau terlalu dibikin beban mungkin ya, jadi belajarnya jadi nggak sanggup gitu guys, jadi kayaknya ngantuk gitu jadinya kan. Gini aja guys kerjaan aku tuh, lihat, sampai aku beli laptop guys. Sampai aku beli laptop, jadi beli laptop deh guys ya. Tuh catatan aku guys, lihat guys, banyak kan guys tuh. Catatan yang aku hafalin hari demi hari gitu guys. Terus sambil makan ya kan, belajar sambil makan nyemil itu enak banget guys, asli enak, tapi rawannya gemuk guys. Makan sambil belajar itu enak banget asli, sambil nyemil gitu ya. Kalau kayak gini nih, udah gitu cemilannya kesukaan kita lagi, enak banget kan, maknyos lah. Apalagi kita kalau belajarnya lama, ngunyah mulu, udah deh timbangan naik guys. Tapi pokoknya pas lagi ngafalin ya, bukannya lagi menghafal tapi lagi ngetik gitu lah, bisa pengennya nyemil mulu guys. Aku lagi ngelasin ini yang pengen. Oh, nah kita kalau ini kan begini-gini kan. Nah, jadi aku nih Inggrisnya, Mandarinnya gitu guys. Ini hafalan aku yang udah aku hafalin kemarin. Jadi ini isinya ya guys, temanya tentang pelajaran aku, hafalan aku. Tuh. Dan aku ditemenin sama siapa guys kalau belajar guys? Bentar ya. Tuh. Tuh guys, sama dia guys. Tuh. Ditemenin sama si Boni. Hey. Hello. Tuh. Maknya yang belajar, dia yang pada pingsan. Pusing kali mereka. Lecin ya. Gini guys, aku belajarnya, aku bukan pamer laptop ya guys, sorry loh, bukannya pamer loh, jangan salah paham. Ini aku lagi mau kasih tahu, aku nulis gini nih, belajar bahasa Pinyin ya guys ya. Ntar aku salah paham tentang laptop baru gitu. Ini juga nggak mahal kok guys, laptop biasa. Aku cuma laptop biasa ini, karena buat belajar. Tuh mereknya tuh, merek apa sih nggak kelihatan. Asio, tapi bagus loh ini, asli bagus banget. Aku, kamu kenapa? Nih, tulisan Hanja. Tuh, aku baca gini nih tuh. Dan ini jagonya ya guys. Kita bisa dia yang ngomong sendiri guys nih. Nih, kita tinggal pilih nih. 洗澡、洗脸、洗头发、牙刷、看电视、早餐、吃午饭、下午饭、晚餐、喝水、煮饭。 Hebat kan ya? Aku jadi belajar di sini
nggak ngelihat tulisan pinginnya, jadi aku cuman lihat hancanya aja. Jadi aku belajar di sini kan, oh ini tulisannya ce gitu nih, aku kasih tahu, oh ini artinya ce ini apa nih tadi lupa nih, tapi kan lama-lama kan bisa. Ini apa Xia Wofan kayak gini ya, apa nih tadi nih. Jadi kita lihat lagi kalau lupa. Jadi gitu guys, jadi aku belajar di sini. Nah, kalau aku nggak tahu, lihat di bukunya, ada bukunya catatannya kan, di bukunya juga aku ada catatan tertulis. Penting juga untuk menulis guys, kita menulis tulisan apa hancurnya kayak gini-gini nih, aku tulis juga di buku guys. Tuh ini fungsinya untuk melatih tangan kita, selain melatih, karena kamu belajar tulisan hanja kan, sama jadi harus ada menulisnya juga. Aku juga sampai beli bukunya guys, bukunya udah aku siapin semua di situ. Buku gini ya yang kotak-kotak gini aku udah beli gitu kemarin, sampai aku siapin karena untuk nanti kalau udah habis ini kan bukunya udah begini tuh, udah tinggal sedikit kan, jadi aku beli aja. Nah tuh, jadi aku belajar di sini. Aku belajar, kalau aku nggak tahu nih apa nih artinya, aku belum jago guys. Aku lihat di buku, ada buku lagi. Jadi bukunya banyak catatannya, jadi buat aku ngelihat dia nih. Tadinya kan aku nulisnya kan sama pinginnya juga guys, kayak gini nih. Nah, tuh sebelum-sebelumnya tuh ada kan tulisan pinginnya kan di bawah. Misalnya Puyau Tacia, ada tulisannya kan. Nah, aku terlalu fokusnya ke tulisannya itu, ke pinginnya, bukan ke hanja. Nah, kalau sekarang aku yang sekarang periode yang 31 sampai seterusnya ya, aku nggak pakai tulisan pinyin, jadi aku pakai hanja aja. Terus kalau mau ngelihat bagaimana, gampang, ini kan aku ada tulisannya nih, ini nomor 31, aku ada catatannya di situ, nomor 31 apa ya yang aku tulis gitu, tulisan Indonesianya atau Indonesianya lah gitu, sama artinya juga kan ada. Oh ini men pintu tuh, yang pertama tuh men Chuang Hu, Chuang Lian, Sanche, Reng Ran Yo, gitu kan, Reng Ran Yo gitu. Gitu deh, aku jadi udah tahu lihat sini. Gitu jadinya aku biar fokusnya ke tulisannya. Oh ini, otomatis kan di now kita, di otak kita ini bahasa Mandarinnya kan now ya, otak gitu ya. Kalau Inggrisnya brain. Nah itu otomatis kita ingetnya tulisan Hance gitu. Ini bener-bener ini banget, ngaruh banget gitu loh guys. Jadi aku coba dengan cara begini, jadi sampai seterusnya aku nggak tulisin pinyin di gitu deh guys. Oke deh guys, vlog aku sampai di sini dulu guys. Aku cuman mau berbagi aja, siapa tahu mungkin ada yang juga sama kayak aku begini ya. Ternyata kalau menurut aku ya guys, laptop itu penting juga sih guys, karena untuk nyimpen, karena aku tadinya kan guys nulis aja gitu ya guys di sini guys. Kalau di kertas gitu kan kita buang kertas tuh guys, kan ngulang-ngulang terus kalau aku ngafalnya. Aku tuh hafalan ini aku udah sampai ke periode 1 misalnya 10 kalimat gitu kan, periode 2 10 lagi gitu kan, lama-lama tambah banyak kan guys. Jadi kita tuh harus ulang-ulang terus gitu guys ya, kalau nggak kita lupa, asli deh nggak bohong. Jadi aku nih ngalamin beberapa hari yang lalu, aku ada hafalin kan, tapi aku nggak ngafalin ngulang gitu dalam harian, lupa akhirnya, rada lupa gitu, ada yang ingat ada yang lupa. Jadi aku harus ulang-ulang. Nah cara ngulang-ngulangnya gimana, aku pakai ginian, papan yang ditulis nih, ini kan ditulis nih, tuh kan tulis kan ada tuh, terus kita pencet hilang lagi. Jadi ini kayak papan apa sih gitu, bisa dipencet ini hilang tulisannya.
Kayak gini nih contoh nih guys ya guys, ini bagusnya gini guys, misalnya gini, wopu wopu cetau, wopu gimana sih tulisannya, cetau cetau, gimana tulisannya cetau cetau tau. Gini guys tulisannya guys, salah ini, wopu cetau gini tulisannya, wopu cetau, nadanya betul tuh, wopu cetau. Kalau nulis nadanya bener aku ya, wopu cetau nadanya nih, tapi tulisan ininya yang pinginnya salah, yang bener kayak gini tulisannya. Itu guys, itu ngebantu banget ya kan, papan gituan. Tadinya aku sebelum beli laptop aku pakai gituan guys, tulis. Tapi ternyata itu penting juga, butuh buat sebagai apa, buat pada waktu aku ngafalin yang baru. Aku kalau ngafalin butuh tulisan gitu. Kalau di handphone sih bisa sebenarnya. Tapi kalau di handphone bisa, cuman ya bisa sih di handphone. Nah, cuman itu kan agak gede aja gitu kan. Gitu. Itu pakai baterai sih guys. Nah, emang kalau di handphone bisa juga, cuman kan kalau di handphone kan bedanya ya tulisannya kecil aja gitu. Nah terus kalau di buku bisa, tapi kan kita buang kertas ya guys, karena menghafalnya mengulang-ulang, jadi nanti kertas kosong jadinya kebuang gitu. Tapi kalau kita baca aja bisa nggak? Bisa. Jadi kalau buat ngebaca aja kurang guys, ngebaca dengan tulisan yang udah kita hafalin gitu ya guys. Ternyata ada, kalau buat aku nggak bisa kalau cuma ngebaca aja, jadi harus ada praktek setiap hari. Untuk kalau kita ngomong lisan, kita ngomong gitu, kita nggak mungkin semuanya gitu kan, karena nggak ada nggak, topiknya nggak sesuai sama yang kita hafalin, nggak semuanya gitu. Nah jadi ada, penting banget ya namanya untuk mencatat ulang gitu. Jadi kayak tanya jawab gitu loh di sini, jadi kayak ada pertanyaan kita jawab terjemahannya gitu. Jadi makanya aku bilang ya butuh juga sih laptop gitu loh buat nyimpen. Kalau nggak butuh kan kita bisa sebagian kita buat simpen catatan kita, ibaratnya ada di situ, di buku ada, di laptop ada gitu kan. Selebihnya di laptop itu ada lagi buat kita nyatet. Mungkin kita lagi ada waktu kosong, kita sambil ketik-ketik gitu kan buat ngulang. Kalau bagi aku sih butuh juga sih menurut aku ya, karena kalau di kertas kita jadi buang-buang kertas. Aku ada catat-catat gitu, butuh kertas kan, sampai kecil-kecil aku tulis ya guys. Jadi gitulah guys. Jadi ini sih dengan cara aku sendiri ya, dengan cara belajar aku sendiri. Tapi kan setiap kita pasti belajarnya beda-beda ya guys ya, ada yang lebih praktis bagaimana. Kalau aku harus kayak begini guys, jadi ya buat aku ya penting juga. Kenapa aku bukunya kok dibedain sih yang ada tulisan lengkapnya, karena kalau menghafal aku suka tiduran kan. Nah ini bukunya korbannya sobek tuh, buku pertama ini. Kalau buku yang ini pakai pensil buat aku hafalan yang pertama guys, karena kan kalau lagi tiduran kita kan lagi menghafal kan, kita pegang bukunya tuh sampai mau sobek kertasnya guys. Makanya aku pisah supaya buku yang itu pakai pulpen, tapi bedanya ya guys, karena ini juga ada alasan kedua juga sih selain nanti sobek kertasnya. Alasan keduanya karena ini aku pakai pensil. Kenapa aku pakai pensil? Takutnya aku kalau lagi nulis suka salah gitu guys, karena masih ragu-ragu kan mau ngafalin yang mana ya gitu, suka bingung, pengen kalimat yang ini, pengen yang itu. Jadi aku kadang suka bingung, pengen ngafalin organ tubuh, pengen ngafalin warna-warna gitu, pengen ngafalin nama-nama hewan, pengen ngafalin nama-nama benda. Jadi bingung gitu guys, jadi aku pilih yang mana ya, atau bahasa sehari-hari aku ngobrol sama dogi atau ngobrol sama orang gitu. Jadi aku suka bingung, ganti ah. Nah kalau pakai pulpen itu aku borosnya tip X guys, tip X aku boros banget, makanya aku pakai pensil. Aku nulis jadi aku bisa ngapus gitu. Kalau yang buku yang tadi yang pakai pulpen itu catatan yang ibaratnya aku udah hafal nih, aku pindahin ke situ.
misalnya aku udah hafalin, aku hafal nih, aku pindahin ke situ sekalian kan, mau memang penting catatan cadangan. Kalau ini udah tulisannya nggak ada, kita udah ada cadangannya yang pulpen, karena kan pakai pensil guys, tulisannya bisa hilang, buyar gitu. Ada aku kayak gini nih, catatannya tuh hampir hilang gitu loh tuh, ada aku sampai catatannya udah mau hilang nih kayaknya ya, karena pakai pensil kan. Kalau pakai pensil lama-lama kan tuh kayak pucat gitu loh, tuh lihat tuh guys tulisannya. Jadi ini kurang teken nih, pulpennya kurang lancip. Kalau lancip dia tulisannya jelas, tapi lama-lama hilang guys, udah pakai pensil. Nah itu alasan keduanya ya. Semuanya masih ngantri guys. Kalau dia bisa ngomong, woi aku kapan nih, iya ya. Kalau dia bisa berbicara. Oke guys, sampai di sini dulu ya guys. Aku cuman mau berbagi aja. Kan tadinya kan aku kan pertama kan aku bilang pakai kertas tempel-tempel di tembok, ternyata itu kurang. Aku nggak pakai sekarang, aku udah cabut-cabutin. Tadinya kan ditempel di tembok gitu guys, ditempel di tembok kertas HVS gitu, ditulis di fotokopi gitu kan, tempel di situ. Ternyata aku nggak pakai sekarang. Jadi aku caranya ya seperti ini gitu, aku cari solusi sendiri guys, cara belajarnya bagaimana ya. Terus lampu belajar penting banget, lampu ini penting banget guys, karena itu kita kalau belajar gelap, kayaknya ke satu harus jaga kesehatan mata juga kan guys, mata kita bisa rusak. Terus katanya sambil tiduran juga bikin rusak katanya ya. Mungkin kita kalau lampunya warnanya nggak putih banget, kita udah bisa ya nggak masalah sih. Tapi kalau buat aku harus mikirin mata aku bisa rusak nggak gitu, karena katanya kalau kita belajar di tempat gelap itu bisa bikin rusak mata katanya gitu. Jadi aku harus pentingin mata aku juga, belajar jangan sampai mata aku rusak gitu, maksudnya jadi matanya ntar kenapa gitu, aku dikasih tahu gitu. Ya udah aku ikutin deh, belajar sih belajar ya, kita suka ya guys, kita suka sama pekerjaannya gitu, tapi kita harus jaga kesehatan mata. Plus bukan hanya mata aku guys, badan aku suka nyemil guys, bayangin jangan sampai aku nyemil. Tapi aku baru sekarang sih, enggak kemarin aku belajar enggak sambil nyemil gitu, enggak. Kalau menghafal mah nggak bisa sambil nyemil, kalau aku nggak fokus kan. Jadi kalau sambil ngetik itu yang bahaya. Baru sekarang aku nyemil karena lapar, makanya kurang kali. Oke guys, aku jadi sambil makan deh. Sampai di sini dulu ya guys, bye bye. Selamat belajar otodidak guys, bye bye.